Presiden juga mempunyai hak kekebalan yang disebut dengan imunitas. Presiden itu kebal hukum, imunitas, hak imunitas. Presiden kebal hukum. Ada yang salah di situ? Enggak salah, memang harus begitu. Di mana-mana juga begitu. Presiden kebal hukum. Artinya presiden ada hak kekebalan, hak imunitas. Bukan hanya presiden sebagai kepala negara. Profesi-profesi di bawah presiden pun dalam hal tertentu juga kebal hukum, imunitas. Misalnya advokat. Advokat dalam membela kliennya di pengadilan itu kebal hukum. Tidak bisa misalnya dia buat jawaban, dia buat pembelaan di pengadilan, terus atas dasar itu kemudian orang bilang dia menjatuhkan nama baik orang, menghina orang. Tidak bisa dihukum gara-gara itu. Dia itu kebal hukum dalam membela kliennya. Ini disebut dengan hak imunitas. Sama juga dengan DPR. DPR itu kebal hukum ketika dia berdebat di DPR tentang undang-undang, tentang apa. Tidak bisa gara-gara itu kita bawa dia ke pengadilan karena menghina misalnya. Tidak bisa. Dia kebal hukum. Dia kebal dalam mengajukan undang-undang, rancangan undang-undang. Kebal dalam dia mempertahankan undang-undang itu. Artinya dia kebal di sini, artinya dia tidak bisa dihukum. Tidak bisa karena ajukan pendapat dalam sebuah rancangan undang-undang, dia harus dihukum. Tidak bisa. Itu ada kekebalan dari parlemen, dari DPR. Dia punya kewenangan untuk mengajukan undang-undang apapun. Ya, kalau memang undang-undang rancangannya salah, ya nggak diterima oleh DPR, nggak diketok palu. Jadi tidak bisa gara-gara itu mereka kita salahkan. Mereka itu punya kekebalan hukum. Mereka itu kebal hukum. Dalam hal dia menjalankan tugasnya. Sama dengan presiden. Dalam hal menjalankan tugasnya, presiden kebal hukum. Ya. Diplomatik juga ada kekebalan diplomatik. Mereka itu tidak bisa dihukum. Tidak bisa misalnya presiden kita gugat ke pengadilan ketika dia sedang berkuasa. Di mana-mana begitu dalam sistem sebuah demokrasi presidensial. Amerika misalnya, itu sudah sangat terang benderang ada ketentuan itu, terutama sejak berkuasanya Presiden Nixon. Karena waktu itu sudah mulai orang mikir-mikir gugatan-gugatan, tapi Mahkamah Agung bilang, tidak bisa. Presiden kebal. Kenapa? Kenapa presiden harus kebal hukum, orang lain tidak? Karena presiden itu kan melaksanakan tugasnya segala bidang kehidupan manusia untuk semua rakyatnya. Di Indonesia 270 juta lebih. Nah, sudah pasti ada gesekan-gesekan dalam menjalankan tugas. Kalau dibiarkan gugatan, itu satu hari bisa 1000 gugatan untuk presiden. Kalau itu dibiarkan. Akhirnya apa? Akhirnya presiden itu ya tidak bisa menjalankan tugas. Dia hanya memikirkan tentang gugatan itu setiap hari. Tidak bisa jalanin tugas. Makanya presiden dalam menjalankan tugas, juga profesi-profesi lain dalam menjalankan tugas, dia itu kebal hukum, hak imunitas. Jadi dia tidak bisa digugat, apalagi dengan alasan remeh-temeh. Dengan alasan ecek-ecek. Itu tidak bisa. Kecuali kejahatan yang luar biasa. Baru boleh. Mereka dibawa ke pengadilan. Presiden dibawa ke pengadilan. Kalau ada kejahatan luar biasa, yang kira-kira kalau dibiarkan, negara ini akan hancur. Makanya presiden harus diberikan sanksi berupa pemakzulan. Oke. Kemudian ada semacam tanggung jawab yang disebut dengan tanggung jawab melingkar. Ya,
atau juga kadang disebut dengan tanggung jawab berdasarkan doktrin respondet superior. Respondet superior. Tanggung jawab yang melingkar, artinya si A yang berbuat, si B tanggung jawab. Misalnya, apakah bisa menteri berbuat, presiden tanggung jawab sebagai atasan. Dalam hukum tertentu memang ada tanggung jawab seperti itu. Misalnya, buruh bertanggung jawab, majikan bertanggung jawab terhadap tindakan buruh. Kenapa begitu? Ya karena buruh itu dia cuma jalankan saja, dia tidak punya duit, bagaimana dia tanggung jawab kepada pihak lain? Kalau ada tindakan-tindakan yang memerlukan tanggung jawab, karena itu tanggung jawab itu dipikulkan ke pundak majikan sebagai atasan. Bagaimana presiden sama menteri? Presiden sama menteri itu beda. Karena menteri itu profesional. Justru menteri yang lebih tahu banyak ketimbang presiden untuk bidangnya itu. Lain buruh sama majikan. Buruh nggak ngerti apa-apa, majikannya yang lebih tahu. Tapi presiden sama menteri itu profesional. Menteri lebih tahu di bidangnya. Presiden tidak mungkin tahu semua bidang. Mungkin dia ahli perkebunan, nggak ngerti pertanian, belum nggak ngerti banget hukum, nggak ngerti ekonomi, bukan bidangnya. Makanya diangkat menteri-menteri di bidang yang bersangkutan. Jadi karena yang ahlinya adalah menterinya, maka seyogianya menterilah yang harus bertanggung jawab sebagai yang ahli. Itu namanya doktrin independent officer. Jadi officer itu independen. Karena dia yang profesional, dia yang mengerti apa yang dia lakukan. Sedangkan presiden hanya memanage saja. Ya, jadi yang paling pantas tanggung jawab adalah menteri sebagai ahli di bidang tersebut. Kecuali seperti majikan buruh tadi, memang buruh bukan ahli dan tidak punya duit. Makanya sesuai pasal 1367 KUH Perdata yang tanggung jawab di situ majikan. Ada juga hak prerogatif presiden. Teori prerogatif, hak prerogatif. Presiden punya hak prerogatif, misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 sampai dengan 16 Undang-Undang Dasar 1945. Bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, mengangkat duta besar. Masih banyak lagi, baik yang disebut maupun yang tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, presiden punya hak prerogatif untuk mereshuffle kabinet kalau dia mau. Kalau dia anggap kabinetnya nggak bisa kerja dengan baik, ya dia reshuffle, dia angkat orang lain jadi menteri. Itu hak prerogatif presiden. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. DPR paling mengusulkan, tetap haknya ada di presiden. Nah, jadi sangat kuat ya, presiden itu artinya dia memang harus dilindungi. Jadi presiden itu mempunyai hak yang orang lain tidak punya. Hak imunitas, hak prerogatif, hak kebijakan tadi, mengambil kebijakan. Harus diberikan atmosfer yang baik kepada presiden, ya, supaya dia tidak terganggu dalam menjalankan tugas, supaya dia aman dalam menjalankan tugas. Jangan diganggu terus-menerus presiden, tidak bisa gitu. Jangan dikit-dikit protes, dikit-dikit ribut, dikit-dikit demonstrasi yang nggak jelas motifnya. Nah itu tidak bisa. Itu kalau gitu presiden tidak bisa jalankan tugas nantinya, harus dilindungi itu presiden. Lebih dari melindungi orang lain. Makanya kedudukan presiden itu unik. Dia punya hak kekebalan, dia boleh mengambil kebijakan sebagai kepala negara, dia nggak boleh diganggu, nggak boleh dihina, nggak boleh dihujat.
atau dijatuhkan nama baik. Kalau rakyat yang lain boleh dihujat, dihina, enggak boleh juga. Tapi ukurannya beda. Ukuran bagi presiden itu beda. Kalau untuk orang biasa dengan kata-kata seperti yang nggak biasa, nggak termasuk menghina. Tapi kalau presiden itu sudah menghina, mungkin bisa begitu. Orang lain biasa, untuk dia penghinaan. Jadi derajatnya beda. Ya. Jadi kalau sudah bersifat menista, menghina, ya, dan menghujat presiden, itu sudah pidana. Di mana-mana juga begitu. Ya, orang boleh mengkritik, bukan tidak boleh. Mengkritik boleh. Dalam sebuah negara demokrasi itu dijamin. Dalam negara kita juga dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi ada batasnya. Tidak boleh dalam bentuk menghujat, menghina, atau menjatuhkan nama baik, atau hak bicara, mengkritik, tetapi bisa mengakibatkan masalah besar bagi masyarakat, bisa mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat, itu tidak dibenarkan. Itu bukan lagi kebebasan, itu kebablasan. Ya. Jadi kalau misalnya menteri tidak perform, itu bagaimana? Nah, ini ada masalah yang serius di sini. Misalnya menteri tidak perform dalam keadaan darurat. Tidak ada sense of crisis. Padahal darurat ini kok masih biasa-biasa saja. Ntar dulu. Meskipun darurat, tapi ada aturan yang harus diikutin. Misalnya menerbitkan dana, mencairkan dana pembangunan. Betul. Boleh, tapi ada aturan main, ada prosedur yang harus diikuti. Kalau dia mencairkan uang pembangunan, menggunakan uang pembangunan dengan membypass prosedur supaya cepat ini, membypass prosedur, hati-hati, itu akan ada kesalahan prosedur. Dan ini uang negara, bisa ada kerugian negara. Nah, itu sudah akan berhadapan sama KPK. Meskipun itikadnya baik, banyak orang itikat baik, ya, dianggap salah prosedur, karena itu duit negara, dianggap merugikan negara, dan ada orang lain yang dianggap memperkayakan orang lain, atau memperkayakan diri, masuk penjara. Berhadapan sama KPK, kemudian masuk penjara di Sukamiskin sana, dianggap sebagai koruptor atau pelanggar prosedur. Memang kita punya Perpu, nah sekarang jadi undang-undang misalnya, yang mengatakan bahwa menteri boleh melakukan apa tentang uang ini dan tidak dihukum. Tapi itu kan cuma prinsip-prinsip dasar, hal-hal yang sangat umum. Penjabarannya nanti tergantung penafsiran, KPK menafsirkan, jaksa menafsirkan, BPK menafsirkan nanti tentang kerugian negara atau tidak, hakim menafsirkan. Jadi ketentuan umum dalam Perpu itu tidak ada apa-apanya, sama sekali nggak cukup. Ya, mestinya harus ada peraturan yang rinci. Misalnya KPK. Ini kita tahu bahwa terjadi katakanlah darurat. Uang negara harus segera cair. KPK harus buat ketentuan. Misalnya gini. Oke, dalam keadaan darurat, menteri boleh melakukan ini. Yang tidak boleh ini. Nah, dengan jelas. Sehingga menteri pun tidak ragu-ragu dalam melakukannya. Dan tidak akan pernah ada penafsiran lain nanti di kemudian hari. Jadi ini ada masalah besar. Dalam hukum kita sekarang masalah sangat besar, di mana tidak jelas apa yang boleh dilakukan oleh menteri pada waktu-waktu krisis.
aturannya masih aturan standar. Makanya kesannya menteri itu tetap seperti biasa, padahal sudah pada posisi misalnya keadaan darurat karena ada pandemi virus corona. Menteri kelihatannya biasa-biasa karena memang tidak mungkin menteri itu melanggar aturan prosedur yang ada. Ya, jadi daripada saya kira wajar menteri itu daripada masuk penjara di Sukamiskin karena korupsi, melanggar prosedur, dia lebih memilih biar aja dimarahin oleh presiden. Bahkan di reshuffle sekalipun. Ketimbang masuk penjara di Sukamiskin 10 tahun, 15 tahun. Nah, jadi ada masalah besar dalam hukum yang harus kita selesaikan segera. Jangan kita biarkan menteri itu bingung-bingung seperti ini. Aturannya masih keras, tujuannya harus tercapai, dan prosedur harus dilanggar. Siapa bisa jamin nanti ketika dia ngambil tindakan cepat, membypass prosedur, siapa bisa jamin dia tidak masuk penjara? Perpu itu masih sangat umum. Nah, perpu yang umum itu sendiri, itu sekarang rame-rame orang ke Mahkamah Konstitusi, perpu yang sudah jadi undang-undang ya, Mahkamah Konstitusi minta dibatalin undang-undang ini. Coba, rame-rame orang ke sana, datang minta dibatalin. Jadi sama sekali tidak punya sense of crisis. Kita ini kacau, masih kacau balau sekali di bidang hukum. Karena itu harus kita luruskan segera. Ya. Supaya menteri juga berani ya mengeluarkan uang, berani mengambil tindakan cepat. Nggak takut-takut masuk penjara, dikirim ke Sukabumi, penjara Sukabumi sebagai koruptor tadi. Nah, tadi dikatakan, Presiden baru-baru ini marah-marah. Sebenarnya itu hal yang biasa. Kalau saya lihat bukan marah-marah, nadanya tinggi ngomong daripada biasa. Karena melihat dananya kok nggak cair-cair, sedikit dicairkan, dananya banyak, rakyat menderita. Karena misalnya kasus corona ini. Ngomong dengan nada tinggi. Belum marah dalam arti marah benar. Kalau marah, kecuali baru masalah kalau dalam marah itu digunakan kata-kata yang tepatnya di kebun binatang itu. Kan tidak sampai begitu. Ngomong dengan nada tinggi. Cuma kan masalah ini digoreng-goreng oleh orang tertentu, ya, dengan alasan kebebasan berpendapat, digoreng-goreng kemana, tarik sini, sudah tidak proporsional lagi, sudah kemana-mana, sudah gagal paham kalau saya bilang. Dan ini dilakukan oleh hanya beberapa orang saja, hanya 5-6 orang saja. Orang itu terus, yang tiap hari kerjanya kritik presiden. Tiap hari. Besok kita lihat dia lagi mengkritik, besok kita lihat dia lagi. Hanya 5-6 orang saja. Mereka cari panggung untuk kritik presiden. Hobinya kritik presiden. Hobinya mengkritik presiden. Kalau satu hari dia tidak mengkritik presiden, mungkin dia nggak merasa enak. Ya, jadi sudah hobinya. Ya biarkan saja berdasarkan hak bicara yang ada pada dia, tapi ada batasnya. Tidak boleh menghujat, tidak boleh membuat rakyat gaduh. Masyarakat harus dicerdaskan. Masyarakat harus dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi bahwa presiden dikritik, ya bisa saja. Meskipun tanpa alasan, hanya dilihat dari angle yang lain, dari sudut yang lain, oleh 4-5 orang ini. Yang pengkritik-pengkritik yang memang sudah hobinya mengkritik presiden. Misalnya gini, presiden bicara nada tinggi, bahkan mungkin marah. Terus mereka akan kritik gini, loh, presiden kok marah-marah? Marahnya kepada menteri lagi. Wah, ini membuka aib sendiri. Ini tidak benar presiden. Nah, andai kata presiden diam, tidak marah tapi diam saja,
oleh orang-orang pengkritik yang 5-6 orang ini, mereka juga akan bilang, sudah dalam keadaan posisi seperti ini, sudah masalah begitu besar bagi masyarakat, presidennya masih diam-diam. Tidak ada sense of crisis. Salah lagi. Atau presiden tidak diam, ngomong, bicara, tapi lemah lembut. Tidak keras, tidak marah. Orang-orang ini juga mengkritiknya. Karena mereka lihat dari segi yang lain, dari sudut yang lain. Mereka akan bilang, sudah pada posisi seperti ini, masih saja tidak kelihatan sense of crisis-nya. Masih ngomong lemah lembut. Ya, bagaimana kita bisa maju, bagaimana masalah bisa selesai kalau presidennya begitu lemah lembut terus. Tidak ada sense of crisis. Jadi, apapun dilakukan oleh presiden tetap dikritik karena orang-orang ini, kelompok orang ini hobinya dia mengkritik. Ya sudah, demokrasi silakan saja, asal ada batasnya tadi. Saya kira masyarakat sudah cukup cerdas ya, melihat mana kritik yang benar, mana kritik cuma tanpa alasan yang jelas, kritik yang dibuat-buat. Apalagi sampai jadi hoax misalnya. Oke guys, sampai di sini dulu kali ini tinjauan kita yang kami lakukan secara objektif ilmiah. Secara objektif ilmiah. Ya. Insya Allah lain kali kita sambung dengan topik yang lain lagi. Semoga tercerahkan. Dari saya, Munir Fuadi. Dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum.